Kisah tentang malaikat sampai saat ini masih menyisakan misteri karena banyak hal yang belum kita ketahui dan tentunya menarik untuk kita pelajari bersama. Kemunculan malaikat biasanya merupakan fenomena supranatural yang menyatakan pertolongan Allah bagi umatnya maupun sebagai misi penyampaian sebuah pesan ilahi. Lalu sebenarnya seperti apa makhluk yang kita sebut malaikat itu? Siapa mereka dan apa saja peran mereka? Mari kita singkapkan misteri malaikat yang jarang diungkapkan ini. Shalom, sobat pecinta kebenaran. Kita bersyukur karena Allah telah mewahyukan cukup banyak catatan tentang malaikat melalui para penulis kitab dalam Alkitab, sehingga kita bisa terbantu dalam menyingkapkan sosok malaikat dan misterinya. Malaikat dalam bahasa Ibrani disebut mal'ah atau banyak orang menyebutnya malak, dan dalam bahasa Yunani yaitu agelos tetapi dibaca angelos. Mereka ini adalah makhluk-makhluk yang menjadi utusan untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi, juga menolong dan menjaga orang-orang yang percaya kepadanya. Contoh dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 33 dikisahkan Gabriel menjumpai Maria dan memberitahu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sebelumnya di dalam Lukas pasal 1 ayat 11 sampai ke 19, Gabriel juga mengunjungi Zakaria untuk memberitahukan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Sedangkan dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 7, saat hari kebangkitan Tuhan Yesus, di kuburnya terjadi gempa bumi yang hebat dan seorang malaikat turun dari langit menggulingkan batu penutup kubur. Kemunculannya mengabarkan tentang kebangkitan Yesus. Di dalam Perjanjian Lama misalnya, Kejadian pasal 24 ayat ke-7 menceritakan bagaimana Abraham memberitahu Eliezer hambanya ketika hendak mencarikan jodoh bagi Ishak putranya, bahwa malaikat Tuhan akan berjalan di depannya, akan menolong perjalanan dan tugas dari Eliezer. Demikian juga di dalam Keluaran pasal 23 ayat ke-20. Tuhan juga berkata bahwa malaikat Tuhan akan menolong Israel jika mereka setia kepada Tuhan. Dan satu hal yang menarik bahwa di dalam Perjanjian Lama ternyata kata malah ini juga menunjuk tidak saja dipakai untuk menggambarkan tentang malaikat, tetapi juga menunjuk kepada para nabi. Mereka juga disebut sebagai mal'ah. Yesaya pasal 44 ayat 26, Hagai pasal 1 ayat 3, Maliakhi pasal 3 ayat 1. Kata mal'ah ini juga merujuk kepada para imam. Misalnya di dalam Maliakhi pasal 2 ayat ke-7. Nah, berikutnya mari kita melihat beberapa fakta yang menarik tentang malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sudah ada sebelum penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Sebagai pribadi, malaikat memiliki kehendak bebas, maka malaikat bisa bertindak dengan taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan ataupun melanggarnya. Jadi pada dasarnya malaikat bisa berbuat dosa. 2 Petrus pasal 2 ayat ke-4. Sebagai contoh, salah satu pemimpin malaikat yang memberontak, akhirnya kita tahu dan kita kenal
malaikat tersebut sebagai iblis atau Satan. Sebagai makhluk surgawi, malaikat memiliki kodrat sebagai makhluk roh. Jadi ia tidak memiliki tubuh. Dirinya tidak dapat ditangkap oleh panca indera kita, kecuali ia menampakkan diri pada manusia dengan seizin Tuhan. Sebagai mana kita telah ketahui dalam video yang sebelumnya, malaikat juga dapat mengambil bentuk apapun jika diperlukan. Sebagai makhluk roh, malaikat keberadaannya abadi, artinya mereka hidup selama-lamanya. Lukas pasal 20 ayat ke-36. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin sehingga mereka tidak menikah. Matius pasal 22 ayat ke-30. Selain itu, malaikat memiliki kuasa yang hebat. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3, malaikatlah yang menangkap dan mengikat naga yaitu iblis dan memasukkannya ke dalam jurang maut pada zaman akhir yang akan datang. Juga bisa dibaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat ke-35, bagaimana besarnya kuasa seorang malaikat. Sekalipun demikian, malaikat tidak maha kuasa. Mereka juga tidak maha tahu, karena pada dasarnya mereka tidak mengetahui apa yang akan diperbuat oleh Allah. Matius pasal 24 ayat 36, mereka tidak tahu tentang kedatangan anak manusia. Kapan waktunya? Malaikat juga tidak maha hadir, artinya mereka hanya bisa berada di satu tempat pada satu saat saja. Oh ya, kira-kira berapa jumlah malaikat itu? Ternyata jumlah mereka sangat banyak. Matius 26 ayat ke-53, pada saat Tuhan Yesus hendak ditangkap menjelang ia akan disalib, Petrus mencegahnya, tetapi Tuhan Yesus mencegah Petrus dan menyuruhnya untuk menyarungkan pedangnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, sebenarnya kalau ia mau, ia bisa mengutus 12 pasukan malaikat. Maksudnya adalah 12 legiun. Satu legiun itu terdiri dari 6.000 prajurit. Artinya jumlah sangat besar, 72.000 malaikat. Nah, dalam Alkitab ada 2 jenis malaikat, yaitu serafim dan kerubim. Serafim misalnya dapat kita jumpai dalam Yesaya pasal 6 ayat 2 sampai ke 7. Kerubim di dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-24, mereka inilah yang menjaga pintu di Taman Eden agar Adam Hawa tidak bisa lagi mendekati pohon kehidupan ketika mereka sudah berdosa memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kemudian kita perlu mengetahui bahwa Alkitab hanya menyebut 2 nama malaikat di dalamnya. Pertama, Mikael, yang berarti siapa yang seperti Tuhan. Baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, Mikael ini bisa kita baca keberadaannya. Misalnya di dalam Wahyu pasal 12 ayat ke-7 sampai ayat ke-9. Daniel pasal 12 ayat pertama, Yudas pasal 1 ayat ke-9. Di sini disebut sebagai penghulu malaikat. Jadi Mikael ini adalah pemimpin malaikat. Dalam bahasa Yunaninya adalah archeangelos, yaitu dari kata archo atau pemimpin atau penguasa. Dan
arche, yaitu yang pertama dalam susunan sebuah hierarki. Nama yang kedua yaitu Gabriel, yang berarti Tuhan adalah kekuatanku. Misalnya di dalam Daniel pasal 9 ayat 21 sampai ke 27. Dan tentu kita tahu Gabriel ini juga sudah tadi kita bicarakan muncul di kitab Lukas. Nah, tentunya sobat semua penasaran, kenapa hanya disebut 2 nama saja? Sedangkan sebagian dari kita mungkin pernah mendengar ada nama lain yang terkenal. Nama dari seorang malaikat, yaitu Lucifer. Tetapi memang nama ini tidak, dalam bahasa aslinya tidak muncul. Nama itu bisa dikenal karena dari Vulgata, yaitu hasil terjemahan dalam bahasa Latin. Barulah muncul nama Lucifer itu. Sedangkan dalam bahasa asli penulisan Alkitab tidak muncul nama Lucifer. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama. Sekalipun malaikat merupakan makhluk surgawi yang memiliki kekuatan yang hebat, kita tidak boleh berdoa memohon sesuatu kepadanya, apalagi menyembah malaikat. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat ke-10, malaikat menolak ketika Yohanes sang rasul itu hendak menyembah dia. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa bagaimanapun juga kita perlu mengerti secara tepat, malaikat juga adalah ciptaan Tuhan. Kita hanya bisa dan boleh menyembah kepada pencipta kita saja. Kiranya kesempatan kali ini dalam video ini menjadikan pembelajaran yang menarik bagi kita, dan tunggu pada video-video berikut kiranya kita bisa membahas tentang tema-tema lain yang tidak kalah menariknya. Tuhan memberkati kita semua.